Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope all of you are fine today and always happy. Miss harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja dan selalu happy lah di rumah gitu ya. Okay, so guys, today we will discuss about chapter 9. Hari ini kita akan diskusi chapter 9. Kita udah sampai di chapter 9 ya. Yang chapter 8 Miss hanya kasih kalian quiz di Kuiper because we have discussed about passive voice, so I will not repeat the explanation. Jadi karena kita sudah diskusi panjang lebar tentang passive voice ya. Nah, jadi Miss hanya kasih latihan di Kuiper aja. Nah, terus kalau kalian lupa tinggal balik ke video Miss yang sebelumnya tentang passive voice, oke? Nah, di chapter 8 itu passive voice-nya kalian dapat yang present. Jadi kalian ambil yang passive voice yang part 1, oke? So today we will discuss about chapter 9 about plant and animal. Why we discuss about plant and animal? Actually, we will discuss about report text. So in the report text, we will discuss about maybe about economy, about culture. Jadi ada di chapter 8 atau chapter 7 ya. Nah, we discuss about culture ya. Jadi report text itu bisa kita diskusi tentang budaya, ekonomi, cara hidup, binatang, tumbuhan gitu. Nah, itu kita akan diskusikan di dalam report text. Biasanya membicarakan tentang hal-hal seperti itu, oke? Nah, sebelum kita masuk ke report text, nah kita akan diskusi tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan dulu. Terus untuk apa kita belajar report text ini? Nah, ini pentingnya. Kita awalnya belajar report text dulu, bagian yang paling dasar. Nah, nanti di SMA kalian akan ketemu explanation text. Teks eksplanasi. Kalau eksplanasi di bahasa Indonesia udah ketemu sekarang ya, tapi nanti di bahasa Inggris beda lagi gitu loh. Nah, kalau teks-teks lainnya seperti analytical exposition atau oratory atau yang lain-lain itu juga nanti kalian belajar di SMA. Basicnya di sini di report text ini gitu. Nah, jadi kalian belajar report text dulu yang paling dasar dulu, baru kalian nanti di SMA dikembangkan lagi. Terus untuk apa kita belajar report text ini sekarang di SMP? Tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk supaya kalian bisa memahami, bisa mengerti isi sebuah teks yang berbentuk report. Nah, jadi misalnya nanti kalian membaca sebuah report text tentang alat musik. Nah, nanti kan dijelaskan alat musik itu apa, berkembangnya di mana, siapa-siapa aja yang menggunakan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau hewan dan tumbuhan, ini misalnya bagian-bagiannya apa saja di bagian-bagian tubuhnya hewan atau tumbuhan itu. Terus hidupnya asalnya dari mana, native-nya gitu ya. Terus selain itu habitatnya di mana gitu kan ya. Terus apalagi ya, bagaimana mengembangbiakannya gitu, seperti itu akan dibahas, dan apa-apa aja yang dimanfaatkan dari hewan dan binatang itu gitu. Nah, sebelum kita sampai ke situ, itu kan nanti manfaatnya nanti di textbook di level pendidikan kalian yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti yang Miss bilang, English is a must gitu ya. English adalah keharusan gitu ya. Harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi sebelum lebih jauh lagi ke situ, ke report text, kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan dulu, dari yang paling mudah dan paling dasar. Kayaknya di English Club Miss pernah ya bahas ini, bagian-bagian ini. Bagi yang sudah dapat di English Club, berarti kita sekarang review lagi, oke? Nah, mulai dari part of a tree. Part of a tree, sebuah pohon. Nah, itu kan terdiri dari apa aja? Akar, batang, daun, buah, cabang, ranting, kan gitu ya.
Nah, sekarang dalam bahasa Inggrisnya apa dong itu? Kita mulai dari yang paling bawah. Akar, root. Root itu apa? Akar. Nah, terus root atau akar ini ada dua macam. Ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, sekarang we discuss about biology. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris itu semua pelajaran ada ya. Sekarang ada pelajaran biologi. Oke, akar tunggang, taproot. Kalau kalian belajar bilingual, nah ini kalian harus bisa gitu. Jadi dua-dua bahasa dipakai gitu ya. Seru kali ya. Terus fibrous root. Akar serabut. Contohnya apa? Coconut, kelapa ya, pohon kelapa akar serabut. Akar tunggang, mango tree. Iya, pohon mangga contohnya ya. Oke. Nah, jadi akar ini ada akar tunggang dan akar serabut. Tapi kalau misalnya akar tunggang itu kan ada akar-akar lainnya juga, ada akar halus-halusnya itu disebut hair roots gitu ya, hair roots. Nah, sekarang kita naik. Sesudah akar ada batang. Batang ini disebut apa dong? Batang ini disebut trunk atau stem. Boleh stem, boleh trunk. Nah, ini disebut batang. Batang pohon. Nah, setelah batang ada apa lagi? Kita naik lagi, ada cabang. Di sini cabangnya misalnya yang agak susah ya, kita bikin juga di sini gitu, biar lebih kelihatan. Nih ya. Nah, di sini ini disebut branch atau batang, cabang. Belum apa-apa udah error. Cabang. Oke. Nah, sekarang ini juga branch. Cabang. Nah, sekarang ada lagi yang bagian-bagian yang lebih halus. Ini kurang tepat supaya tidak membingungkan. Nah, ini ya. Bagian-bagian yang lebih halus. Ini disebut apa? Nah, ini yang kita sebut ranting. Kalau ini kan cabangnya. Nah, kalau ini tempat daun-daun bergelantungan dan buah. Nah, itu kita sebut ranting kan ya, atau yang disebut juga twig. Twig, ranting. Oke. Nah, sekarang ini ada daun-daun. Nah, daun-daun apa dong? Leaf. Kalau daunnya hanya satu, leaf. Tapi kalau lebih dari satu, berarti leaves. Ingat. Oke. Ini daun. Oke. Nah, sekarang ini, if we cut the trunk or the stem, kalau kita potong si batangnya jadi begini, ini disebut log atau balok kayu, Oke, atau kayu balok, terserah deh. Oke, and then we have the annual line. Jadi kata orang, bukan kata orang sih, dari yang pengetahuan secara biologinya ya, garis-garis yang ada di dalam batang pohon itu disebut annual line atau garis tahun ya. Katanya berapa tahun usia pohon itu bisa dilihat dari situ. Ini disebut juga layers atau annual line. Oke. Nah, sekarang kita bahasnya enggak sampai mendalam banget, inti-inti banget enggak ya. Kita secara umumnya aja dulu sekarang ya. Oke, nanti kan pusing kalau terlalu banyak banget.
Oke, nah sekarang, so then we come to the fruit. Ini apa? Fruit atau buah. Nah, ada sebabnya Miss bahas sampai ke layers. And then this is part of the fruit. If we cut the fruit, and then we will get the center part of the fruit. Di bagian tengah buah itu, kalau misalnya mangga, berarti seed atau biji. Nah, bagian daging buahnya, the meat. Oke. Terus bagian luarnya, skin atau kulitnya. Oke, daging buah. Oke. Nah, sekarang kita ke flower. Nah, nanti kita akan ada latihan untuk yang flower ini. Bunga. Nah, sekarang flower. Bunga. Nah, flower consists of several parts. Jadi ada bagian-bagian dari bunga. Yang paling bawah, oh iya ini ada yang kurang. Ini ada yang begini. Nah, oke. Sekarang we start from the bottom. Yang paling bawah ini tadi apa? Root. Oke, root, akar. And then kalau bunga itu di akarnya itu ada umbi. Nah, seperti bunga dahlia contohnya gitu ya. Nah, itu apa dong namanya? Bulb. Umbi. Okay. And then how about this? Ini dulu. How about this? Duri. Duri, thorn. Duri. How about this? Batang bunga. Batangnya itu disebut stalk. Oke, batang bunga. Jadi kalau batang bunga kita nggak sebut trunk ya, nggak sebut stem gitu, tapi kita sebut stalk. Oke, karena batangnya lebih kecil ya. Kalau trunk atau stem itu kan batang yang besar gitu ya. Oke, and then this one, ini dulu. This one, if the flower is not bloom yet, kalau belum mekar, nah itu kan biasanya ada bagian-bagian kelopak hijau di luarnya melapisi, cover the flower, okay? So we call it bud, atau bukan bud. Ini sepal, okay? Atau yang disebut apa ya? Dalam bahasa Indonesia nggak tahu Miss ya. Kelopak juga, tapi kelopak yang berwarna hijau, yang di bawah bunga itu, yang melindungi si kuncup sebelum mekar. Okay? And how about this one? Bud ya? Ya, bud atau yang disebut kuncup bunga. Ya, okay? And this one, leaf or leaves. Ada banyak leaves. And then this one, sepal. And this one, petal. Ini kelopak bunga, kelopak yang atau yang disebut crown. Oke. Nah, ini ada yang ketinggalan. What is this one? Jadi bagian daun yang rindang dari sebuah pohon, itu bagian daun yang banyak itu, yang rindang itu. Nah, ini kita sebut canopy or crown. Ya, bagian yang rindang. Oke. Oke, now we discuss about animal. Nanti yang pronunciation-nya sekalian aja ya. Now we discuss about animal. Part of an animal. For example, like this. Paruh. Paruh unggas. Nah, itu disebut beak. Paruh. Okay. How
about this one? Unta, camels, has humps. Punuk ya, punuk. How about this one? Tail, okay. Ekor, okay. And how about this one? Biasanya yang punya itu kuda ya, tapal. What do we call tapal in English? Hoof, tapal ya. Apa sih namanya? Iya kali tapal ya. Kalau tapal itu yang ditempelin ke kaki kuda ya. Ini bukan ditempelin, maksudnya kaki yang berbentuk seperti itu, biasanya kambing, kuda gitu ya. Nah seperti itu, kaki khususnya untuk kuda. Apa ya disebutnya, bingung dah. Ya pokoknya khusus sapi, kuda, nah kambing gitu ya. Pokoknya bentuk kakinya yang seperti ini, itu disebut hoof. Oke. Nah sekarang, how about this one? Kuku, kalau untuk unggas yang menangkap mangsa, to catch the prey, misalnya elang, nah itu kan ada cakarnya yang untuk menangkap mangsa tuh. Nah itu disebut talons. Itu cakar khusus untuk bird which get prey. Jadi hanya untuk burung pemangsa aja. Nah, terus kalau ini misalnya ada selaput di antara jarinya itu, nah itu disebut apa tuh? Web ya, selaput. Seperti bebek ya, ada selaput di antara jarinya, itu disebut web. Oke, and then this one. Kalau kucing, kita lihat perhatiin kakinya itu kan empuk gitu ya, empuk terus ada bantalan-bantalan di bawahnya gitu ya. Nah, jadi kaki yang berbentuk seperti itu, nah itu disebut paw. Paw, kaki bagi kucing, harimau, ya. Ini kok kesini. Oke. Nah, sekarang ini taring kucing, taring ular, segala macam taring. Oke, we call it fence. Taring. Oke, lagi. Ini bebek atau unggas, sayap. Oke, wings. Sayap. And this one? Tail. Oke, ekor, sama ekor. Now, how about this one? In biology, we have bulu dan rambut, gitu kan ya. Nah, jadi kalau yang dalam bahasa Inggris, kalau ayam, burung, gitu ya, unggas. Nah, bulunya ini disebut feather. Feathers, bulu. Nah, beda dengan kucing. Kalau kucing, ya Miss nggak bisa gambar kucing, gimana dong? Ya udah ditulis saja. Gampang. Bulu kucing, tulis saja ya di sini. Bulu untuk kucing, harimau, itu disebut fur. Oke, jadi kalau bulu untuk kucing, harimau, guguk, nah itu fur ya. Beda dengan kalau unggas. Kalau bird, chicken, nah itu feathers bulunya. Oke, nah sampai situ kita pindah ke ikan. Nah ikan itu kan ada sisik ya, sisik. Nah sisiknya itu bahasa Inggrisnya scale. Sisik. Nah bagaimana dengan sirip? Beda kan ya sisik dan sirip. Nah siripnya di yang bawah aja. Sirip itu disebut fin. Sirip. Oke. How about this one? Gajah.
Belalainya disebut apa dong belalainya? Jangan sini sempit. Sini aja. Belalai disebut terang. Oke, belalai. Oke, belalai ya. Belalai loh. Ini juga terang. Ini juga terang. Tapi kalau di sini disebut terang itu maksudnya belalai, sedangkan di sini batang. Mungkin karena bentuknya mirip gitu ya. Oke. And this one? Gading gajah. Apa dong? Tas. Gading. Nah, itu ya. Nah, jadi ini bagian-bagian dari tumbuhan dan binatang. Okay, now listen and repeat after me. Kita mulai dari bawah aja. Root, taproot, fibrous root, leaf, stem, trunk, branch, leaf, leaves, twig, fruit, branch, canopy, crown. Bulb, root, meat, seed, fruit, skin, layers, annual line, log, thorn, stalk, sepal, bud, leaf, leaves, sepal, petal, crown, flower. Oke, sekarang we come to the animal. Now, animal. Big, fur, humps, tail, hoof, talons, web, paw, fangs, tail, wings, feathers, scales, trunk, tusk, fin. Nah, kira-kira itu bagian-bagian dari hewan ya. Nah, terus Miss ada tugas listening sebentar. Nah, ada tugas listening untuk kalian. So, open your book on page 124 part F. Bagian F halaman 124. Sudah? Okay. So, what you have to do is listen carefully to the text that I've prepared, and then you have ticks on your book. Jadi kalian dengarkan teks yang Miss bacakan, lalu kalian checklist di buku kalian bagian F 1 until 10. Okay. Now listen. A flowering plant consists of roots, stalk, leaves, and flowers. The roots keep minerals and water from the soil. They also hold the plant upright in the ground. The stalk gives support to the flower. It also carries minerals and water to the leaves and food from the leaves to the other part of the plant. The flower is a reproductive unit of the plant. The outer part of the flower consists of petals and sepals. The sepals have green color. They protect a flower bud before it blooms. The petals usually have bright colors. Their bright colors attract insects to come to the flowers. The leaves are the food factories of a plant. They are usually flat and contain chlorophyll. The chlorophyll gives green color to the leaves.
It also changes the energy from the sunlight into food through photosynthesis. Okay, guys, if you feel that it is not clear, please repeat this video. Jadi kalau misalnya kalian merasa Miss cepet banget, nah ulang aja videonya ya, oke? And I want you to practice at home all the vocabularies that we discussed today, and we will discuss again next week about this. Kita akan diskusikan lagi minggu depan di pertemuan berikutnya. And tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya kalian bisa mengerti sebuah teks. Tapi kita pelan-pelan dari bagian-bagiannya dulu, karena kita akan bicara tentang binatang dan tumbuhan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke report text dan nanti akan masuk ke tujuan berikutnya, yaitu supaya kalian bisa bukan hanya memahami lagi, tapi juga menceritakan. Nah, udah kebayang deh. Pasti Miss mau nyuruh ngomong iya. So I want you can describe a plant or animal. Jadi Miss mau kalian bisa mendescribe atau menjelaskan sebuah tanaman atau binatang, bagian-bagiannya gitu loh. Dan how it works gitu. Jadi bagaimana cara hidupnya binatang atau tumbuhan itu dan apa manfaatnya gitu. Okay? So see you in the next session, and please keep your health, jaga kesehatan kalian, and always keep your spirit for study. Okay, see you in the next session, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.